Ya, kedengaran ya? Oke, siap, kedengaran Pak. Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Terima kasih nih udah diajak ketemuan juga. Sebenarnya dari berapa lama tuh sempat mikir mau ada live Q&A, pernah nanya-nanya juga kalau nggak salah tuh di Facebook udah ngelis juga Q&A-nya, cuma nggak jadi-jadi. Ditambah lagi masih belum terlalu sepede YouTuber-YouTuber lain ya. Kalau YouTubernya kayak Pak Sandika dan sebagainya kan dari subscriber 600, kalau ngadain live Q&A masih sih nggak ada ya berapa biji gitu yang nyangkut. Kalau saya kan masih sedikit, jadinya nanti kalau live Q&A terus yang hadir cuma 0 kan garing ya ngomong sama handphone. Jadinya saya jarang live Q&A. Oke, sekarang udah diundang ke sini untuk bareng-bareng ngobrol ya kita. Saya mau perkenalan dulu, nama saya Riko Darmawan Handoyo. Dulu saya tuh kuliah di ilmu komputer Unpar. Sekarang kalau nggak salah namanya bukan ilmu komputer tapi teknik informatika juga. Tapi dulu namanya ilmu komputer. Itu tahun 2001 sampai 2005. Skripsinya itu saya algoritma genetik sebagai fungsi pruning, algoritma minimax pada permainan triple triad card. Kalau teman-teman ada yang pernah main game Final Fantasy 8, nah itu ada game kartunya, nah itu game kartu itu triple triad card namanya. Itu saya coba buat lagi dengan menggunakan AI-nya itu algoritma minimax tuh. Nah, sebagai fungsi pruning dari algoritma minimax-nya saya pakai algoritma genetik. Nah, terus saya lanjut lagi di ITB untuk S2-nya, itu tesisnya pembangunan aplikasi digital color advisor untuk aplikasi web waktu itu. Nah, terus sekarang saya kerjanya di mana? Ya, saya kerjanya di Maranatha ya. Saya ngajar dari tahun 2005 sampai sekarang. Fokusnya itu untuk yang sekarang itu di mobile programming, terus UI UX ya. UI UX itu karena mobile programming pasti kesangkut juga UI UX-nya. Terus ada digital education, game programming sama multimedia teknologi. Game programming sebenarnya saya senangnya dulu ke game gitu ya. Masuk ke Unpar juga waktu dulu komputer pengennya karena pengen bisa bikin game meskipun di sana ternyata nggak ada mata kuliah game ya udah masuk sana. Jadinya game yang itu tuh belajar sendiri yang deskripsi. Jadi waktu itu belum ngebum kayak sekarang ya game programming. Nah, udah gitu lulus saya senangnya game, cuman karena di dosen itu banyak kan harus penelitian ya, kita harus melakukan penelitian tiap semester itu. Nah, penelitiannya itu jarang yang bikin game, jadinya bikinnya ya aplikasi entah itu desktop dan sekarang kan makin banyak kan mobile. Jadi akhirnya sedikit-sedikit lebih banyak ke mobile, game programmingnya cuma ngikut-ngikut doang, jadi nggak sempat belajar lagi gitu. Terus mulai bikin YouTube dari 2019 sampai sekarang ya pertengahan 2019. Terus saya juga menerima private training ya untuk Flutter itu dari 2020 sampai sekarang udah memberikan training di Bukopin, terus Sumarekon. Sumarekon tuh ini ya developer rumah ya. Sumarekon, terus Sarana Paktindo di Bandung, itu software house juga, tapi khusus untuk aplikasi-aplikasi bank. Terus di Bank Pembangunan Daerah dari Yogyakarta, dan yang terakhir kemarin-kemarin itu di PT Digital Nusantara, khususnya di VWeb. VWeb itu software developer juga yang buat PLN Mobile ya, VWeb itu yang bikin PLN Mobile. Itu yang terakhir kali kemarin-kemarin. Terus dulu tapi nggak tahu ya kalau yang sekarang baru kuliahnya sekarang mungkin nggak tahu buku saya, tapi kalau yang kuliahnya di tahun-tahun segini 2009 sampai 2011 mungkin 2012 gitu, mungkin ada yang pernah ngelihat buku yang saya buat judulnya Pemrograman Dasar C Java C Sharp dan juga Pemrograman Berorientasi Objek C Sharp ya. Buku ini yang ada komik-komiknya ya bersambung gitu. Nah, ini dulu saya sempat buat ini, sekarang udah nggak bikin buku lagi karena bikin buku itu repot untuk ke ininya ya, ke penerbitnya juga repot. Terus udah gitu panjang prosesnya dan sekarang teknologi makin cepat berkembangnya, jadi nanti begitu publish ketinggalan bingung gitu. Karena dulu juga sama ya, begitu ada update-update tuh saya pusing untuk ngasih tahu ke pembacanya tuh update-nya gimana. Jadi kalau kalian pengen lihat
di about-nya YouTube saya itu sebenarnya saya buat YouTube itu dari 2011 tuh kalau tulisannya, bukan 2019. 2019 itu mulai bikin serius di Flutter-nya 2019, tapi bikin YouTube-nya tuh 2011. Dulu saya buat untuk naruh ini nih, video untuk di buku ini kan biasa beserta CD gitu. Nah, ini saya jadi bukan beserta CD, saya kasih link video di YouTube. Soalnya saya bingung mau update-nya tuh gimana kalau pakai CD gitu kan. Jadinya saya waktu itu bikinnya di YouTube. Nah, terus udah gitu udah nggak bikin buku lagi, jadinya udah hilang aja. Sampai 2019 baru mulai bikin yang tentang Flutter. Nah, ini kalau mau lihat publikasi ini ada di ResearchGate, namanya Eriko Handoyo, YouTube-nya tahu lah ya, Eriko Darmawan Handoyo sama aja namanya. Terus perjalanan saya di mobile programming, dulu saya di Windows Phone dari 2008 sampai akhirnya punah ya. Dulu saya masih galau antara Windows Phone sama Android. Dulu kan pas awal-awal tuh nongol dua ya, Android dulu terus ada Windows Phone nih beberapa lama kemudian. Nah, kenapa saya pilih Windows Phone? Karena dulu Android tuh banyak banget yang buat aplikasinya kan ngebelatak lah, pokoknya banyak banget dan gratis-gratis kan. Jadi saya mikirnya, wah rugi nih kalau saya bikin di Android. Udah banyak saingannya, terus banyak yang gratis pula. Kalau di Windows Phone kan masih sedikit. Jadinya kalau saya bikin aplikasi kan saingannya juga dikit. Jadinya lebih untung kan kalau jualan di sana. Nyatanya malah punah ya. Jadinya ya udah, waktu tutup Windows Phone-nya bingung untuk Android ya. Akhirnya saya belajar pakai Xamarin karena ya sama seperti kalian pasti males ya belajar hal baru gitu kan. Aduh, capek gitu kan kalau harus belajar dari nol. Udah pernah nyobain belajar yang Android natif, ikutan seminar, tapi ya gitu deh ya, kalau kalian mungkin suka ikutan seminar atau workshop yang di apa di yang diadain cuma berapa lama gitu ya, kadang-kadang tuh cuma ngasih contohnya juga nggak dijelasin dari awal ya, jadi benar-benar kasih contoh yang dia udah jadi proyeknya, terus dia cuma tunjukin ini di gini-gini nih, gampang kan ya, ya kayak gitu-gitulah. Akhirnya kita yang masih benar-benar baru tuh bingung. Jadi waktu itu saya bingung lah, udah saya samarin aja. Karena samarin waktu itu juga bisa multi platform ya, bisa ke iOS sama di Android tuh ya, samarin form. Dan pakainya C#. C# itu kan dipakai di Windows Phone kan, jadi saya nggak terlalu banyak berubah. Tapi ternyata samarin itu menurut saya ya nyebelin banget ya, jadinya waktu itu benar-benar banyak pusingnya. Terus juga untuk nyari kalau di sini istilahnya widget ya kalau di Flutter, jadinya pengen buttonnya yang dianeh-anehin, mau ininya apa, mau punya grafiknya kayak gimana, itu tuh susah banget. Kalau di Flutter kan gampang ya, dapat library-nya mudah dan gratis gitu. Kalau di sana tuh udah susah, kalau dapat juga dijual ya, jadi ada harganya dan dijualnya biasanya nggak cuma satuan tapi dibendel gitu. Jadi satu paket ya, jadi button apa-apa, sedangkan kita cuma butuh mungkin cuma satu aja. Jadi rada-rada males tuh. Akhirnya saya diperkenalkan sama, nah ini ya, ini waktu itu saya lagi pusing-pusing ngobrol-ngobrol sama mantan mahasiswa nih ya. Mantan mahasiswanya kalau yang dari Fugi pasti kenal lah ya. Yang paling bawel di Fugi aja ya, Mas Moses ya, itu Moses Karunia itu dulu mahasiswa saya. Nah, pas lagi nganterin saudaranya kalau nggak salah daftar ke Maranatha, nah, ngobrol sama saya, dia ngomong, tahu nggak kok tentang Flutter. Nah, dari situ tuh saya cobain Flutter, saking udah desperate-nya sama Xamarin ya. Akhirnya ya udahlah, bahasa baru juga nggak apa-apa, saya cobain nih ya si Flutter. Ternyata enak tuh ya Flutter, oh kayak gini. Akhirnya itu project yang lagi saya kerjain pakai Xamarin, saya buat ulang tuh pakai Flutter, saking keselnya gitu ya. Akhirnya saya buat ulang dengan Flutter, dan dari situ ya udah, jadinya diem deh sampai sekarang ya Flutter. Ya, sambil didalemin, sambil bikin video juga gitu. Terus untuk hobi, ya hobinya itu sama seperti kalian ya. Kalau dilihat ini ada koin terbang, artinya ya nerbang-nerbangin duit ya. Jadi segala sesuatu yang menghabiskan uang itu ya hobi saya. Makan-makan, nonton, jalan-jalan. Jadi kalau ada yang mikir saya bisa ngoding karena hobinya ngoding, itu salah ya. Saya ngoding itu karena tuntutan hobi ya, bukannya karena seneng ya, bukan karena hobi. Hobinya sih jalan-jalan ya. Jalan-jalan, makan-makan, kelilingan gitu ya, nonton, main game juga ya, tapi kan semuanya butuh uang ya, jadinya apa boleh buat.
Jadi ngoding deh ya di situ. Untuk sosial media group ini saya undang ke komunitas Flutter Indonesia. Mungkin ada teman-teman yang rada bingung ya, kenapa sih ada Flutter Indonesia terus saya bikin lagi komunitas Flutter Indonesia. Ya karena kalau yang di sana kan saya moderator ya kalau di Flutter Indonesia. Kalau komunitas Flutter Indonesia ini ya saya emang yang ownernya. Jadi kalau misalnya ada yang pengen ada kerja sama atau apa ke saya lebih gampang gitu ngambil keputusannya kalau di komunitas Flutter Indonesia gitu. Terus oh ya udah paling segitu ya pembahasannya. Ini saya tidak mempersiapkan slide khusus untuk pertemuan kali ini karena katanya kan tadi pengennya ngobrol-ngobrol, ternyata disuruh perkenalan diri, jadinya saya ambil dari slide pelatihan ya, jadi ya sampai sini, sisanya itu materi. Oke, iya. seperti Iya itu. Pak, seru Pak, seru sekali pengalamannya Pak. Ini mungkin kan nanti pasti ada yang nanya tuh pengalamannya tuh, jadi sekaligus sudah dijawab nih sama Pak Eriko nih. Iya. Dan plot twistnya ternyata si Moses ternyata lebih dulu kenal Flutter jadi ya. Iya betul. Jadinya dia udah kenal Flutter terus tanya ke saya, tahu Flutter nggak? Bagus loh. Itu pas awal-awal lah mungkin. Ya itu 2018 itu. Kayaknya dia juga baru pas pertama kali nyobain terus seru kayaknya. Terus dia akhirnya cerita kan, begitu cerita saya dengernya wah kayaknya rame juga tuh akhirnya ini deh. Iya, dan banyak musuhnya tadi. Dia masuk dari musuh tuh. Oh dia dari musuh soalnya. Suka ngeselin dia dari sejak kuliah juga. Berarti bukan gimmick ya itu ya, emang ini ya dari lahir ya Bang. Ya, dari lahir ngeselin sih Moses. Oke, baik, kita mungkin langsung masuk ke Q&A-nya dulu. Bentar nih, alang reload bentar. Saya buka dulu. Mas Denny buka ini nggak apa slide-nya nggak? Itu nggak lagi buka. Sebentar saya. Oke, untuk pertanyaan pertama nih Pak Eriko. Jadi ada yang bertanya nih sama yang nge-lag udah ada 5 orang nih. Apakah menggunakan CI/CD untuk Flutter tidak harus upload ke Play Store secara manual? Terus apa saja yang harus saya pelajari untuk bisa menerapkan pada Flutter gitu? Ya, nanya CI/CD nih Pak ceritanya. CI/CD, apakah kalau pakai CI/CD nggak harus manual gitu upload di Play Console kayak gitu? Oh, setahu saya sih emang enggak ya. Tapi kalau selama ini sih saya masih manual kalau untuk uploadnya ya. Untuk upload sih saya masih manual, belum berani pakai yang otomatis-otomatisnya. Jadi paling saya sampai ke bagian testingnya, pokoknya sampai dipastikan semuanya lewat, terus di build, ya udah sih sampai situ. Sisanya masih manual sampai saat ini. Pakainya saya CodeMagic gitu. Iya, sama sih Pak, saya juga masih manual, belum yang CI/CD-an. Masih simpel lah, enggak yang harus segitunya ya Pak ya. Iya. Oke, yang kedua nih Pak, mohon penjelasan tentang konteks Pak gitu. Bagaimana memahaminya dan kapan digunakan? Terima kasih, ini slide-nya 4 nih. Konteks, mungkin build konteks itu Pak yang di Flutter itu. Konteks tuh kalau nggak salah saya pernah bahas di pas lagi ada ini nih Flutter, yang acara Flutter lah waktu itu, yang perlombaan Flutter Indonesia gitu. Saya pernah jelasin pas lagi ngejelasin state management blocknya biar cepat gitu ya, ngebantuin yang teman-teman yang mau ikut lomba tapi belum belajar. Konteks tuh istilahnya gampangnya. Konteks itu tuh sebuah objek yang mengandung atau bukan memiliki, ya mengandung lah, yang tersimpan di situ, di dalam konteks itu informasi dari widget dari parent-parentnya ini yang di atasnya. Jadi kayak apa ya, informasi kan kalau kita bikin Flutter, aplikasi Flutter kan itu sebenarnya kayak tree gitu kan. Jadi misalnya kita punya material app, nanti dalam material app punya apa lagi, nanti di dalam page itu ada apa lagi ke bawah terus kan. Nah, ini kan jadi kayak susunannya kayak tree gitu kan. Nah, si konteks itu tuh nyimpen informasi yang
tree-tree yang di atasnya ini loh. Makanya jadi kalau misalnya contohnya pas kita kalau belajar blok gitu ya, kalau belajar blok kan kadang-kadang kita konteks titik blok atau titik qubit dalam kurung apa gitu kan, itu tuh maksudnya ya ngambil qubit atau blok yang ada di susunan tree itu. Makanya kita kan pasangnya tuh di bloknya itu di atas ya, bukan di bawah gitu, ditaruhnya di atas. Kalau misalnya ada di bawah nggak bisa diambil tuh, kita taruhnya di atas tuh supaya yang di bawah-bawahnya ini bisa ngambil ke atas. Makanya kan kalau kita punya multi page biasanya ditaruhnya di material app ya, si blok providernya. Sedangkan ya sebenarnya nggak harus di situ, kita mau ditaruhnya di main page gitu, blok providernya bisa nggak? Bisa, tapi yang bisa mengakses itu cuman main page ke bawah gitu, nanti yang bisa ngambil si blok tersebut karena kita taruhnya di main page. Tapi kalau kita taruhnya di material app ya berarti dari material app ke bawah itu semuanya bisa, termasuk page-page yang di situ gitu loh. Gampangnya begitulah konteks. Ya, jadi biar data tadi bisa mengalir gitu ya Pak ya? Dari atas, karena kan datanya itu kita ngambilnya dari atas ke bawah ya, bukan dari bawah ke atas. Jadi kalau misalnya kita punya punya codingan sampai ada kepikiran nih, misalnya ada satu buah page, terus kepikiran, aduh itu namanya si button itu tuh apa ya, karena saya pengen mengakses sebenarnya button satu titik apa gitu. Nah itu berarti ada yang salah, karena kita kan berarti ngambil data dari dalam button, sedangkan button itu kan posisinya di bawahnya page gitu. Dari page mau ngambil data dari buttonnya itu berarti ada yang aneh gitu dari codingan kita. Harusnya si button itu ngambilnya dari atas. Misalnya si button tuh mau button kalau diklik itu misalnya pengen ngelihat movie detail, ini misalnya ada page-nya itu movie, pilihan movie, terus kalau saya klik masuknya ke movie detail. Nah, berarti kan si button itu ngambil ID movie yang mau ditampilin itu ya dari page itu gitu. Jadi si button yang ngambil dari atas, bukan dari atas terus pengen ngambil dari bawah gitu. Oke, siap. Cukup menjawab nih Pak. Lanjut ke pertanyaan yang ketiga ini leg-nya 3 nih. Malam Pak, saya ingin mengetahui standar coding di dunia industri. Biasanya dalam dunia industri menggunakan state management dan arsitektur apa ya Pak? Nah, kalau state management sendiri sebenarnya itu tergantung si ininya ya, si perusahaannya, betul, tergantung si perusahaan. Karena kan state management sebenarnya ada banyak nih. State management ada banyak dan itu kan pilihan gitu. Arsitektur juga kan sebenarnya udah banyak nih. Nah, itu juga pilihan dari si project manajernya atau emang si perusahaan tersebut gitu. Kalau ngelihat dari yang lowongan kerja selama ini, yang kalau ngasih state manajemennya secara spesifik ya, dicari pekerja programmer yang punya kemampuan state management tertentu. Nah, itu biasanya ya kebanyakan sih masih blok gitu. Tapi bukan berarti pasti selalu blok gitu, bisa aja ada yang pakai provider lah, ada yang pakai yang Riverpod dan yang lain gitu, bisa banyak gitu sebenarnya. Itu tergantung si perusahaan ya, mungkin bisa karena dulunya udah pernah pakai itu jadi ke bawahnya pakai itu, atau mungkin punya pilihan-pilihan lain. Karena kalau kita cobain kan kayak provider lah atau Riverpod lah atau blok itu kan sebenarnya, atau qubit itu kan masing-masing ada ada kelebihan dan kekurangannya gitu. Maksudnya kayak milih mobil lah. Mobil kan bukan kekurangan atau kelebihan, maksudnya punya ciri khasnya sendiri. Mobil ini tuh dia bisa gini-gini, punya begini begitu gitu. Kalau mobil yang ini merek ini punyanya apa. Nah, tergantung pas lagi bikin projectnya itu kita butuhnya apa gitu. Kalau cuma sekedar state management secara global ya pokoknya supaya saya punya state terus bisa diakses di mana-mana. Sebenarnya semua state management pasti bisa gitu, itu bebas gitu. Tapi kalau udah yang spesifik, saya pengennya mungkin ada kayak block observernya atau apa ya, mungkin tergantung state management. Saya nggak bisa bilang pasti ada ya, tergantung yang bikin state managementnya. Nah, clean arsitektur sendiri juga sebenarnya
ada banyak kan, ada yang MVVM lah, MVC ya, terus ada yang clean arsitektur, atau mungkin ada yang bikin sendiri, itu juga sebenarnya bebas gitu. Yang penting sebenarnya yang perlu diterapkan itu ya prinsip solid yang saya jelasin di playlist ya, ada saya ngejelasin prinsip solid. Yang penting tuh kita bagaimana membuat supaya si komponen dari aplikasi kita ya, maksudnya komponen tuh kan kayak komponen tuh apa ya? Komponen tuh kayak bagian-bagiannya lah ya. Misalnya saya punya bagian codingan untuk mengakses database. Terus saya punya codingan untuk UI-nya nih, atau codingan yang bagian apa. Nah, itu kan tiap komponen-komponen itu kan ada ya. Nah, itu jangan sampai saling terkait gitu. Karena kalau saling terkait, itu repot kalau mau ngerubah-rubah, atau kalau mau migrasi lah, atau mau pindahin kemana, UI-nya mau ganti, itu susah. Contoh yang terkait nih ya, paling gampang. Antara UI sama codingan, ya itu sebenarnya antara codingan dengan codingan lagi, itu bisa dipecah-pecah lagi ya. Sebaiknya saling tidak terkait gitu. Tapi ini yang paling gampang kebayang ya, kalau orang yang belum ngerti arsitektur kayak gimana, yang paling gampang kebayang tuh kayak gini. Misalnya saya pengen buat satu buah aplikasi, aplikasinya itu tentang menghitung luas segi 4 gitu ya. Jadi nanti di UI-nya ada panjang, lebar gitu, text box, kebayang ya, ada text box, panjang, lebar, terus nanti ada tombol gitu ya. Hitung nanti keluar luasnya ya, pakai teks gitu boleh gitu, atau pakai pop up boleh. Intinya seperti itu. Nah, itu kan kita punya dua pilihan tuh. Ya, kita langsung di tombol tombol hitungnya itu kita langsung ambil aja panjang text box, panjang text field ya, bukan text box, text field. Panjang text field titik text, terus kita convert jadi integer ya panjangnya. Terus lebar text field titik text saya ubah aja gue jadi integer. Terus langsung saya ini aja kaliin di situ panjang kali lebar berapa. Terus di set state ganti aja si teks itunya, si teks yang pengen ditampilin luasnya itu ya. Atau kita langsung pop up gitu, langsung itu. Kan bisa ya. Jadi codingannya itu yang panjang kali lebarnya kita tulis teks di text box-nya ya. Bisa text box di button ya, ditulis di button. Kan bisa kan kayak gitu. Nah, tapi bisa juga kita bikin kelas nih. Misalnya saya bikin kelas segi 4, ada panjang, ada lebar, terus punya metode untuk menghitung luasnya. Jadinya ketika saya klik si buttonnya itu, saya tinggal buat satu buah objek segi 4, panjang lebarnya ngambil dari text field, terus saya tampilin sesuai dengan ya hasil metode hitung luasnya itu berapa gitu, itu saya tampilin. Nah, cara yang pertama yang langsung kita coding di buttonnya, itu tuh cara yang terkait gitu ya. Maksudnya cara yang saling terkait ya, komponen di belakang codingan sama di UI itu terikat erat ya. Jadi kalau kitanya misalnya pengen bikin page baru nih, pengen ada hitung luas lagi, jadi ngoding lagi kita, jadi di button tersebut kita ngoding lagi jadi 2 kali kan ngodingnya. Terus kalau misalnya ada updatean ya kita harus rombaknya tuh banyak gitu, jadinya terlalu nempel gitu di situ. Terus kalau saya pengen ganti UI, ya otomatis begitu saya ganti UI, saya jadi ribet lagi gitu, saya harus ngoding lagi di button yang di UI yang barunya. Dan itu kan kalau luas segi 4 sih gampang ya, cuma panjang kali lebar gitu, nggak akan terpengaruh. Tapi kalau kita punya sistem yang gede, mungkin untuk penjualannya atau pembeliannya atau ngapain, mungkin akses ke database macam-macam kayak gitu, ditulisnya di buttonnya itu kan banyak yang dirobah kan. Kalau begitu ada yang robah kan kita harus nyari-nyari itu. Mungkin ada di button di page mana harus kita ganti lagi, di page mana kita ganti lagi. Ya, jadinya makin banyak ya, jadi programmer tuh ya kayak gini prinsipnya. Kalau dulu kan kita panjang-panjang codingan ya, wah gue udah ngoding 1000 baris nih keren, gue 2000, gue 3000 gitu ya. Mungkin banyak-banyak, tapi sebenarnya prinsip dari programmer justru makin banyak ngoding tuh makin banyak salah gitu. Jadi jangan banyak ngoding gitu. Ya karena kita kan manusia, kita sebanyak-banyak ngoding tuh malah besar kemungkinan kita salah ngoding gitu ya, salah sintaks, salah apa. Jadi kita harus bikin sesedikit mungkin justru. Kalau kita misalnya kita udah bikin kelas segi 4-nya tadi, itu kan kita tinggal pakai terus tuh. Kalau sampai salah pun yang salah cuman yang kita robah kan codingan di kelas segi 4-nya, nggak perlu di setiap button kita robah-robah, button mah tinggal pakai doang gitu. Ya, jadi kalau mau update juga gampang. Ya, terus kalau misal mau ganti UI ya tinggal ganti-ganti aja kan, nggak
kita nggak akan nyentuh-nyentuh codingan yang hitung luasnya, nggak akan tersentuh-sentuh. Tapi kalau kita ngodingnya di button ya, ketika kita ganti UI kan kita harus ngoding ulang tuh, atau kita copy paste lah, ya copy paste minimal kayak gitu. Ya kalau copy paste-nya bener, kita ngantuk, copy paste-nya salah lagi. Nah itu kan jadi repot kayak gitu. Nah itu baru apa ya, baru memisahkan antara si view bagian ininya ya, bagian tampilan sama codingan sistemnya di belakang. Nah, itu kira-kira seperti itulah ya. Jadi kalau arsitektur intinya sih antar komponen, ini antar bagian itu dipisahkan supaya apa? Kalau misalnya sampai ada apa-apa nih, ya contoh si hitung luasnya salah, segi 4-nya kita ganti kan cuman ngerubah kelas segi 4. UI-nya kan nggak akan kita utik-utik tuh. Ya, jadinya lebih aman gitu, jadinya lebih mudah kalau mau ada apa-apa mau diupdate, terus juga lebih kecil kemungkinan kita nyolek-nyolek codingan yang udah jadi gitu ya, udah bagus. Nah yang seperti itulah kira-kira. Jadinya kalau arsitektur apa, ya sebenarnya paling penting tuh itu. Arsitektur yang dipakainya bisa aja arsitektur dari perusahaan tersebut punya model sendiri, bisa aja gitu, atau dia pakai MVC atau MVVM atau clean arsitektur atau yang tadi yang saya bilang bikin sendiri, itu tergantung perusahaannya, bebas sih. Yang penting kita ngerti gitu. Makanya kan saya bilang yang paling penting itu kita ngerti OOP-nya ini nih, konsep OOP-nya, karena kalau konsep OOP-nya kita bingung ya pusing gitu. Jangankan ke yang codingan yang kayak gitu ya. Kita bikin UI-nya doang nih ya, bikin UI-nya aja. Kan kita baru awal-awal aja udah bikin kelas my app ya kan, kita kan kalau di itu run my app ya kan, si void main-nya run my app, terus di bawahnya kan kelas my app, itu aja udah bikin kelas tuh ya, udah ada my app gitu. Terus nanti material app, terus kita bikin kelas main page ya kan, turunan dari stateless widget lah, extend dari stateless widget atau stateful widget. Itu cuma bikin tampilan aja udah pakai begitu-begituan kan. Udah ada field-nya, terus udah ada nge-return method build-nya macam-macam, itu kan udah masuk OOP sebenarnya. Jadi jangan mikir itu kan OOP mah untuk yang bagian yang ngoding-ngodingnya, kalau UI mah nggak penting gitu. Beda sama web ya, kalau web kan HTML ya, misalnya tampilan HTML, belakangnya JavaScript misalnya. HTML-nya mungkin nggak terlalu ngerti OOP, yang penting ngerti tag-tag-tag-tagnya tampil ya, mungkin nggak masalah gitu. Tapi kalau di Flutter itu, ya dari tampilannya aja kita udah ngodingnya udah OOP gitu, udah pakai kelas-kelasan kan, jadinya ya harus ngerti. Kalau enggak ya bisa sih, tapi pasti terseok-seok gitu pas belajarnya. Banyak yang pusing karena OOP-nya yang nggak ngerti, bukan karena Flutter-nya yang nggak ngerti sih. Flutter-nya mah gampang gitu, kalau ngerti OOP-nya gitu. Oke Pak, jadi untuk apa itu state management itu lebih penting arsitekturnya Pak ya daripada state management ya Pak ya? Arsitektur ya penting. State management tuh kita pakai ya sebenarnya kan tujuannya juga sama ya. Tujuannya supaya ya seperti arsitektur tadi, mengurangi codingan kita gitu kan. Kalau state-nya ada di banyak tempat, itu kan untuk sinkronannya susah tuh kalau kita oper-operan ya. State-nya dari page 1 dioper ke page 2, nanti diubah di page 2, nanti oper lagi ke page 1 gitu, dibalikin. Kalau nggak ada state management bisa aja, tapi lebih rawan nanti tidak sinkron, di page 2 udah kelupaan di page 1. Nah, itu juga tujuannya sih hampir mirip juga, tujuannya supaya mengurangi kita untuk mengurangi error gitu ya. Errornya di tengah jalan gitu. Kalau dibilang penting, tapi kalau dibilang mana yang dibutuhkan, sebenarnya ya kalau kita bikin sendiri bebas, tapi kalau perusahaan ya itu tinggal ngikutin perusahaan ya. Tapi yang paling penting ya OOP-nya, karena kalau kita ngerti OOP-nya, belajar ke yang lain gampang gitu. Tapi kalau enggak, ya agak sulit. Jadi kalau kemarin nih, suka ada yang nanya kan, belajar Flutter tuh berapa lama sih? Nah itu tergantung kalau belajar Flutter berapa lama. Jadi saya tuh paling anti ngomong 2 minggu, 3 minggu, 1 bulan, 2 bulan gitu. Saya paling anti. Saya cuma bilang, ya kuasai dulu OOP-nya, setelah itu baru masuk Flutter. Karena tergantung kaliannya lagi gitu. Kalau mau ditanya ya, saya waktu dulu belajar Flutter berapa? Saya belajar Flutter plus bikin project. Ya, saya kan tadi bilang saya create projectnya lagi kan, yang tadinya pakai Xamarin saya bikin lagi kan pakai Flutter. Itu sama belajarnya sama recreate-nya lagi, itu saya pakainya cuma 2 minggu gitu. Ya, 2 minggu ya belajar plus bikin lagi gitu. Tapi kan
nggak bisa, apakah saya pinter? Balik lagi yang tadi saya bilang, saya ngoding juga nggak hobi gitu. Kalau dibilang saya bakat ngoding juga nggak. Dulu saya nilai pemrograman dasar saya 40 ya, itunya UTS-nya ya 40, nilainya B gitu, bukan A gitu. Ya. Kalau dikasih tugas kuliah praktikum seminggu, ya saya ngerjain seminggu gitu. Kalau teman saya yang bakat itu pagi dikasih, sore udah jadi gitu, udah selesai. Kalau saya seminggu, benar-benar ngerjain sendiri itu seminggu. Itu juga masih 40 kan nilai UTS-nya. 40 gara-gara apa? Gara-gara mentok aja udah. Kalau kita ngoding mentok kan bingung kan, nggak bisa ngarang. Kalau mata kuliah yang esainya bisa ngarang kan enak, yang penting ada ongkos nulis gitu. Kalau coding kan nggak bisa ongkos nulis. Artinya ya begitu. Jadi kalau dibilang apakah karena saya bisa? Ya nggak juga gitu. Itu kan karena saya udah ngajar OOP juga udah lama gitu kan. Ngajar OOP di kuliahan ya, ngajar OOP di kuliahan udah lama. Terus udah gitu kan 2018, saya 2005 kan, ibaratnya udah berapa tahun itu berarti. Saya 2005 ngajar, 2018 berarti udah sekitar 13 tahunan ya, 13 tahunan ya di situ terus gitu. Jadi kalau dibilang saya bisa ke situ ya karena mirip-mirip sama waktu saya belajar Windows Phone, mirip-mirip sama waktu saya belajar game programming. Ya, waktu game programming kan juga banyak OOP-nya tuh, game programming butuh banget OOP. Jadinya ya karena mirip dan udah tahu gitu, jadinya bisa lebih cepat. Tapi kalau benar-benar blank, ya pasti lama lah. Saya juga dulu, saya kenal ngoding tuh dari SMP. Dari SMP tuh saya udah tahu coding ya. Udah dapat SMP, SMA, universitas, di universitas aja masih dapat 40. Itu berapa tahun coba dari SMP ke SMA. Jadi saya lulus tuh belum ngerti OOP loh. Jadi waktu saya lulus dari kuliah tuh saya belum ngerti OOP karena dulu kuliah OOP-nya tuh masih apa? Teori doang karena waktu itu lab-nya masih dikit. Waktu saya kuliah tuh masih sedikit. Kalau sekarang tuh setahu saya Unpar tuh udah satu lantai juga tuh. Ya apanya lab-nya udah banyak. Kalau dulu tuh cuma 2 lab, jadinya rebutan sama ya mata kuliah lain. Jadi saya waktu itu OOP itu teori. Jadinya masih nggak terlalu ngerti karena kan teori doang, mikir ada codingan bisa punya turunan, punya anak gitu, gimana caranya, itu nggak kebayang waktu itu ya. Saya ngerti itu pas lagi mulai ngajar di Maranatha, saya ikutan nebeng gitu. Saya nebeng ke kelas OOP-nya temen gitu. Jadi saya ikutan duduk sama mahasiswa ya. Mahasiswa mah duduk di belakang kayak nonton bioskop kan, saya duduk paling depan gitu kan. Nah, kayak gitulah kira-kira. Jadi waktu itu saya belajar, itu juga ikutan 2 kali loh, 2 semester. Jadi semester yang pertama saya ikutan belajar, ngerjain tugasnya juga sama. Tapi masih agak ngambang. Jadi kalau teman-teman yang belajar OOP, kok pusing ya, tapi baru belajar 2 minggu, 3 minggu, ya wajar. Saya aja 1 semester aja masih ngambang gitu kan. Ikutan semester yang berikutnya, ikutan lagi. Masih ngambang juga tuh, masih ketukar-tukar tuh antara overload ya sama override. Nah, itu masih tuker-tuker ya kan, mirip-mirip ya. Itu masih ketukar-tukar, masih ngambang. Begitu saya ngerti itu gara-gara disuruh ngajar gitu. Disuruh ngajar karena waktu itu kelasnya banyak, teman saya minta tolong, kamu ikutan ngajar ya, kan udah belajar 2 semester kan ikutan. Wah, saya agak serem tuh waktu itu ya, tapi ya udah. Nah, gara-gara suruh ngajar, jadi kan saya harus persiapan kan. Takut dong ditanya sama anak-anaknya, nanti nggak ngerti kan. Jadi, waduh, diulik dulu tuh di rumah ya sebelum ngajar. Pikir dulu, nanti kira-kira bakal diulik-ulik, ditanya-tanya apa nih sama anak-anak. Jadi saya udah cari-cari tahu dulu. Terus waktu bikin soal kan harus tahu jawabannya. Masa bikin soal nggak tahu jawabannya kan. Berarti bikin soal ya saya bikin jawabannya juga kan. Akhirnya kan itu ngulik kan. Ngulik-ngulik, mikir. Kan bikin soal juga jangan yang cupu-cupu ting dong. Nanti nilainya A semua lagi. Ya. Jadinya saya harus mikir gimana ya yang aneh-anehnya. Akhirnya kan saya mikir-mikir sendiri, ngulik-ngulik juga kan. Dari situ baru tuh langsung ya setelah 1 semester ngajar langsung udah mulai nempel tuh ya. Berikut ngajar udah nggak perlu pakai buku, udah bisa gitu. Sebelumnya masih nyontek-nyontek. Apalagi sebelum ngajar itu udah 2 semester ikutan aja masih gitu. Jadinya kalau ditanya cepet nggak cepet, saya juga lama gitu belajar. Jadi jangan terlalu khawatir kalau misalnya mikirnya, aduh saya lama belajarnya. Sama, saya juga lama belajar. Malah kalian enak kan udah ada YouTube-nya, udah ada ininya. Dulu kan susah belajar kayak gitu.
harus beri textbook, nggak ada yang nanya. Saya skripsi waktu itu saya ngulang 3 kali loh waktu itu. Kan bikin game nih. Karena bikin game kan belum ada yang ngajarin waktu itu. Terus bikinnya waktu itu saya cuma belajar C doang waktu itu tuh diajarinya C aja ya C gitu. Jadinya saya mau bikin ada visual saya pakai Borland C++ tuh. Kan nggak diajarin di kuliah, jadi kan nyoba-nyoba sendiri. Saya mentok ada error. Saya ngelihat dari internet, saya ikutin gitu kan. Oh ada kayak gini-gini. Error tuh. Bingung sampai saya ngulang 3 kali loh dari nol gara-gara saya takut ada yang ketinggalan. Tahu nggak ternyata gara-gara apa? Errornya tuh gara-gara kurang import apa gitu. Import ya library-nya kurang import sesuatu gitu. Belum ada Stack Overflow Pak ya dulu Pak ya? Oh belum ada, terus ya ada juga masih nggak tahu kayaknya ya. Terus kan kalau sekarang sih enak, kalau error kan dikasih tahu ada macem-macemnya. Oh iya ada linternya ya. Kalau dulu kan aduh nggak ada yang kayak gitu-gitu. Sekarang udah enak banget kalau kita belum ini. ada Visual Studio Code ya Pak dulu Pak? Belum ada ya, jadinya waktu itu sampai 3 kali ngulang cuma gara-gara import itu. Keterlaluan tuh ya, capek makanya. Coding pakai apa Pak dulu Pak? Notepad atau apa Pak? Notepad dong. Oh, Waktu belajar pakai C itu pakai Notepad. Ujiannya tuh pakai kertas ya, jadinya kompalnya di kepala gitu. Pakai kertas, nggak bisa di delete ya, nggak bisa di enter, masukin codingan, masukin pakai tanda panah gitu, codingan nih selipin gitu ya, tinggalan masukin pakai tanda panah. Kayak gitu. Outputnya lewat mana Pak? Outputnya ya dihitung. Oh, Otret gitu. Ya kalau mau itu dikompal sendiri ya, di kepala. Jadinya kalau sekarang mau udah enak banget lah. Ya udah enak banget. Jadi anak zaman sekarang tuh harusnya malah lebih senang gitu, lebih wah, asik gitu. Zaman dulu belum ada medium ya Pak ya, belum ada ini apa itu bacaan-bacaan dan lain-lain. Nah, susah. Terus kalau misalnya itu belajar textbook, ya sambil satu textbook, satu kamus bahasa Inggris Indonesia ya. Kalau sekarang kan tinggal Google Translate aja males. Kadang-kadang saya ngelihat di mana di grup ya, nanya error ini gimana cara beresin, padahal di situ udah tulisannya ya. Error begini, terus caranya udah ditulisin sama Visual Studio-nya, caranya tuh begini, tinggal di-translate gitu ya. Nggak nyampe setengah menit udah dapat jawabannya, udah ditulis sama si Visual Studio-nya. Ini nanya ke grup kan harus nunggu dulu ya, ada yang jawab. Aduh, itu mempersulit hidup sendiri, padahal udah ada Google Translate. Belum punya kamus mungkin Pak. Ya, harus beli kamus dulu. Oke, nih pertanyaan selanjutnya dari Mas Denny yang bacain Mas Denny, ayo yang dari chat nih. Ya, oke. Pak, ada pertanyaan Pak. Halo Pak Eriko, untuk prinsip solid, apakah bisa diterapkan pada semua jenis state management? Atau ada beberapa state management yang sulit menerapkan solid? Sebenarnya solid itu malah justru prinsip yang lebih besarnya ya. State management itu salah satu bagian dalam kita mau mencapai si prinsip solidnya tersebut gitu. Jadinya si solid itu tuh salah satu instrumennya gitu. Jadi sebenarnya ya udah pasti bisa, karena solidnya itu tuh yang gambaran besarnya lah. Ya gambaran besarnya. Jadi kayak apa ya? Kayak misalnya kalau mau masak nih. Kalau mau masak motongnya harus rapih misalnya kayak gitu ya. Motongnya harus rapih. Ya, state management itu untuk motong rapinya apa? Misalnya mau pakai pisau gitu, atau mau pakai serutan, atau mau pakai mesin potong gitu. Nah, itu kan bebas sebenarnya, tapi itu dalam rangka memenuhi prinsip yang tadi. Misalnya saya pengen kalau masak potongannya harus rapih, nah kayak gitu. Jadinya pasti bisa state management apapun gitu dipakai untuk yang ini, karena ini tuh yang besarnya, justru state management tuh yang kecilnya, salah satunya gitu, maksudnya bagian kecilnya lah, salah satu kita untuk mencapai tujuan tadi gitu. Semoga menjawab pertanyaannya tentang solid dan state management. Pertanyaan selanjutnya dari Slido. Slido-nya lagi ngereset lagi nih. Mungkin Mas Denny dulu bacain yang lain di chat, Mas.
Oke, dari yang paling atas atau gimana nih, Mas? Serah nih, pilih yang. Nah, ini dari Moses aja nih. Oh, ada Pak, Pak, game yang masih dimainin sekarang apa, Pak? Waduh, kalau game tuh terakhir kali tuh ya Valorant masih main, tapi udah lama. Terus ini Final Fantasy 7 yang di remake itu ya, karena nostalgia ya sama Final Fantasy 7 yang dulu. Udah sih itu yang terakhir-terakhir, sisa-sisanya belum sempet lagi. Ya, jadi sekarang sih paling cuma nonton-nonton film doang di Netflix, karena kalau main game itu ya kalau sampai sempat main juga mainnya yang cepet-cepet kayak Valorant, kalau nggak main LOL ya, main LOL yang kayak gitu-gitu kan cepet yang sekilas-sekilas gitu. Cuma lebih milih nonton karena apa? Karena kan kita stres nih, misalnya ngoding nih, capek, stres. Main kan pengennya ini ya, pengennya seneng kan ya. Kalau pas dapetnya tim Teletubbies kan jadi kesel ya nantinya ya. Malah kalah jadi tambah stres gitu. Ya bukannya tambah happy, tambah stres, malah tambah kesel. Jadi mendingan nonton aja. Kalau nonton kan udah enak ya. Tinggal ngikutin aja. Kalau main kadang-kadang suka nyebelin gitu ya kalau kayak gitu. Jadi jarang banget. Terus kalau game-game yang banyak ceritanya, maksudnya kayak yang ada ceritanya, story-nya gitu juga nggak sempat. Kalau kepotong sama kerjaan, nanti ngelanjutinnya suka males gitu ya, karena udah lupa lagi story-nya nyampe mana gitu. Udah males. Tapi kalau mainin game-nya dulu, kerjaannya nggak beres-beres nantinya. Jadinya saat ini sih belum sempat untuk itu. Untuk main-main lagi yang game aneh-aneh lagi. Ini ada pertanyaan yang agak ini nyambung. Ada si Moses nih. Ada Moses sering kemarin John juga deh. Nggak apa-apa ya, saya obrolin di sini ya di. Iya, nggak apa-apa, emang kayak gitu kok dari dulu. Ini Pak Eriko, cara mengatur waktu antara mengajar dan bikin konten gimana, Pak? Ya disediain sih, harus sediain waktu. Makanya tadi game ya mulai berkurang karena emang harus sediain waktu mau nggak mau ya. Karena kan ngajar ada punya waktunya sendiri. Terus untuk bikin konten juga harus belajar juga. Harus belajar dulu kan, nyoba-nyoba. Ya itu juga udah harus sediain waktu gitu. Misalnya, saya pengen hari Kamis dipakai untuk belajar, ya udah langsung pakai gitu, belajar. Terus nanti hari ini mau dipakai untuk rekaman gitu ya, pakailah rekaman untuk itu. Jadinya emang harus disediain waktu, karena kalau enggak pasti nggak ketemu waktunya. Kalau menuruti keinginan sendiri mah susah dapetnya. Jadi mau dipaksa gitu, harus dipaksa kayak sekolah aja dulu ada jadwalnya gitu kan. Iya, disiplin ya Pak. Harus belajar gitu. Jadi belajar. Oke Pak, ini pertanyaan selanjutnya ini. Pak Eriko, apakah Indonesia masih krisis programmer gitu? Sedangkan lulusan informatika kan banyak banget nih tiap tahun gitu. Nah, ini yang saya lihat ya. Kalau dibilang krisis programmer, memang betul lulusan IT banyak, tapi yang kepake itu dikit gitu. Masalahnya tuh itu. Kenapa gitu ya? Karena ya balik lagi yang tadi saya lihat ya, kalau yang saya lihat kebanyakan programmer di kita pengennya cepet gitu. Ya teriming-iming dengan gaji gede dulu, terus pengennya instan, itu yang jadi masalah. Pengennya instan ya. Kalau pengen instan ya udah pasti otomatis nggak akan dalam dapetnya. Dalam apa maksudnya, ngertinya ya nggak akan bisa sedalam itu. Ya sama lah pengen belajar apapun ya, belajar masak gitu. Ya mungkin orang yang belajar masak banyak ya. Tapi kan ya yang jadi benar-benar the real chef itu kan dikit gitu. Karena yang benar-benar dia sampai mendalami ini, misalnya merica tuh apa karakteristiknya apa, terus kalau sampai nggak ada merica kita bisa gantiin dengan apa, terus kalau kebanyakan tuh bisa mengakibatkan apa, mungkin yang sampai sekecil-kecil gitu jarang gitu yang sampai meneliti, oh merica di Indonesia lada ini sama lada di mana itu beda gitu karakteristiknya, itu mungkin sedikit yang benar-benar mau itu. Tapi kalau cuma belajar ya bagaimana membuat soto ya gampang, caranya YouTube gitu ya, how to make soto pasti banyak, how to make nasi goreng pasti banyak yang kayak gitu-gitu. Bisa jadi chef-chefan bisa, tapi the real chef nggak bisa tuh dalam waktu 5 menit, sejam, 2 jam gitu ya. Sejam jadi chef nggak bisa ya. Itu perjalanan, bahkan chef yang udah jadi chef aja dia masih
mungkin harus belajar lagi dari chef-chef lain yang spesialnya itu beda lagi, spesialitinya ya, dia masakan Italia, dia pengen belajar yang masakan Asia, itu pasti beda. Nah, permasalahannya di Indonesia itu pengennya instan, itu kebanyakannya ya, pengennya instan, gajinya cepat, itu yang jadi masalah. Jadinya lulusannya banyak, tapi yang kepake benar-benar bisa dipakai tuh dikit, karena kan yang diperlukan oleh perusahaan instansi itu kan emang benar-benar programmer yang benar-benar bisa ngerti gitu. Dia kan malas kalau sampai masuk harus ngajarin lagi. Kan tujuan dia ngambil itu kalian kuliah udah ini pengennya keluar-keluar ya kalau perlu diajarin ya paling belajar diajarin teknis dikit-dikit lah, ngoding ini, ngoding itu dikit, tapi pengennya kan cepet ngerti gitu. Tapi kalau kalian yang waktu dulu udah pengennya instan segala sesuatunya caranya instan, bahkan skripsi pun nyari joki gitu ya kan, banyak yang kayak gitu. Itu saya ban ya, udah pasti ya, hilang dari Indonesia. Dari semua yang hilang, nggak cuma Flutter Indonesia ya, komunitas Flutter Indonesia, kode Android Indonesia, Flutter Telegram udah pasti hilang ya, yang jadi joki dan yang itu bukannya apa-apa. Saya pengen Indonesia tuh jadi komunitas yang saya pegang itu jadi komunitas yang pengen berkembang, bukan yang jadi Aladin ya, nyari jin lampu di situ langsung itu. Nah itu. Jadi kebanyakan tuh gara-gara gitu sih, gara-gara pengen instan dan males gitu. Jadinya kadang ya udah sebenarnya banyak gitu. Termasuk yang konsep-konsep sebenarnya udah saya sediakan juga. Banyak teman-teman lain juga yang YouTuber lain ngasih juga konsep-konsep diajarin ini, tapi nggak dimakan gitu. Makanannya tidak dimakan. Ambilnya itu yang cara cepat ya, misalnya ya 5 menit jadi developer. Sejam bisa bikin aplikasi ini tanpa pengetahuan coding, ya saya juga bisa. Bikin aplikasi apa, mau bikin aplikasi apa, Gojek itu, Gojek dalam waktu kurang dari 1 menit bisa, copy paste aja, ya. Nggak perlu ngerti, nggak perlu pengalaman ngoding ya. Dari GitHub-nya dia tinggal di ini aja, di clone ya, udah jadi yang kayak gitu-gitu. Ya copy paste, nggak perlu ngerti. Jadi kalau kalian ambilnya belajarnya dari yang pengen cara cepat, ya nggak ada yang baik dari yang instan ya. Mie instan juga bagus ya. Jadinya segala yang baik itu pasti butuh proses. Jadinya yang jadi masalah di situ itu sih sebenarnya. Terus kita juga terlalu banyak ngelihat temen ya. Karena yang bikin itu tuh, yang bikin sesat tuh temen kadang-kadang juga. Ya karena ngelihat, wah dia dapat gaji gede gini-gini, terus pamer-pamer di sosmed. Sosmed tuh bahaya, harus dilihat nih. Saya ngelihat anak muda sekarang, saya pernah dengar ada yang namanya quarter life crisis ya katanya ya. Umur 25 tuh udah mulai mengalami krisis hidup. Aduh, kenapa gua nggak sukses umur 25? Aduh, umur 25 saya juga masih main-main gitu ya waktu itu. Sekarang 25 tuh udah stres ya, udah kok yang lain. Karena pengen instan-instan itu, makanya kalian banyak yang tertipu dengan pinjol-pinjolan tuh yang kemarin ya, yang anak IPB ya kalau nggak salah ya, itu karena ya tergiur sama yang instan itu ya bisa dapat kayak instan. Yang tergiur sama itu tuh yang kriptoan ya kemarin tuh ya, sampai jadi kasus ya, yang binary option ya, itu kan karena tujuannya pengen sukses instan, karena ngelihat waduh di Instagram ini yang influencernya pamer-pamer nih ya, murah banget nih beli beginian ya, beli itu murah banget, beli ini murah banget gitu ya. Nah ini banyak juga kan influencer di IT juga, gua minum di Starbucks nih ya. Kalau yang namanya ini programmer sejati tuh nongkrongnya di Starbucks. Aduh, saya jadi kamar gitu ya, ngoding di kamar. Ini minuman Starbucks tiap hari, makan yang mahal-mahal. Terus gue baru mau beli mobil baru nih, ya dapat project dari luar harga puluhan juta. Ya kan yang dipamer yang segitu kan. Kalau dapat yang sejuta kan nggak dipamerin, ya kan. Beli mobil tahu dari mana itu ngutang apa enggak, kredit apa enggak, kan nggak dipamerin. Saya beli mobil pamer gitu ya, saya kredit gitu, nggak mungkin. Pamernya ya itunya, yang susah-susahnya nggak akan dipamer. Jadi sosmed tuh ya kayak gitu. Jadi jangan terlalu yang terlalu makan gitu, gara-gara gitu jadinya akhirnya jadi minder. Ya kan itu jadi banyak jelek ya, jadi minder, terus pengen belajar cepat, akhirnya kan pengennya bisa cepat, pengen instan, pas belajar banyak pusingnya, akhir tambah minder ya. Aduh, gua udah miskin, bego juga nih belajarnya lama gitu. Tambah minder, tambah down, akhirnya tambah nggak semangat. Udah nggak semangat, jadi
ya tambah ini lagi yang ada tambah terpuruk gitu. Bukannya tambah semangat gitu, tambah terpuruk ya akhirnya ya nggak jadi apa-apa malahan. Jadi ya begitu. Jadinya jangan terlalu banyak pusing lah, maksudnya ngeliatin orang lain gitu. Ya, belajar lah. Yang pasti yang namanya yang bagus itu pasti perlu proses, itu yang harus diingat. Jadi kalau ditanya apakah betul krisis programmer, betul. Kalau dibilangin lowongan kerja dikit tuh enggak juga, banyak lowongan kerja di IT, apalagi sejak pandemi banyak banget gitu. Cuman masalahnya kitanya memenuhi kriteria nggak tuh dari yang instansi ini. Jangan bilang perusahaan jahat gitu ya. Gini loh, ini kan sama-sama gitu ya, maksudnya saya suka ini nih, maksudnya gini, kan kok perusahaan ini ya ngambilnya dari luar negeri gitu kan, banyak yang ngomong kayak gitu. Kenapa ngambil karyawan dari luar negeri? Padahal di Indonesia tuh banyak gitu. Kita tuh diinvasi ya, seolah-olah tuh kita diinvasi nih, kita dijajah nih sama bangsa lain masuk ke sini gitu. Ya, India. Sejak ini nih, sejak pandemi itu justru jangankan orang luar yang kesini, orang kita juga banyak yang menginvasi orang luar kayaknya. Kalian tanya nih sama yang sering-sering bikin project ya, terima project, pasti ada juga project dari luar ya, ngambil. Nah itu ngapain coba ngambil project dari luar, menginvasi negeri orang juga ya. Jadi sebenarnya bukan masalah, ya justru karena dengan pandemi IT itu kita bisa saling menginvasi sebenarnya, bisa ke sana, bisa ke sini. Cuma masalahnya kita punya kemampuannya enggak, itu yang jadi masalah gitu. Kalau dia nggak punya kemampuan, nggak akan mungkin dikasih sama ini ya. Gini loh, kita ya sesama ini udah ngatur manusia ya. Kalau misalnya saya punya ada orang Indonesia gitu ya, kemampuannya sama gitu, bayarannya sama, ya pasti saya milih orang Indonesia lah. Lebih gampang ngobrolnya juga, lebih nyambung gitu. Kalau orang luar lebih pusing gitu. Nah, tapi kalau misalnya nih kemampuannya beda gitu, ya itu sih udah wajar kalau saya ngambil yang lebih bagus. Kalian juga kalau beli di misalnya di Tokped gitu barang, emang kalau kalian orang Bandung terus pengen belinya dari toko yang di Bandung doang, enggak kan? Pasti kan kalian lihat, oh sesama orang Bandung nggak saling mendukung ya? Kan kalian lihat dulu, ininya sama nih, ya barangnya, harga lebih murah beli Jakarta, mendingan beli Jakarta kan, nunggu 2 hari 3 hari juga nggak apa-apa, nggak lebih murah, ya sama lah kayak gitu loh. Ya. Kualitasnya sama, dianya lebih murah, ya nggak masalah. Karena kadang-kadang tuh kita yang saya lihat ya, keseringannya kita tuh upgrade dirinya males gitu ya, maksudnya saya pengen yang instan-instan, tapi nuntut gaji tuh keterlaluan kadang-kadang ya, pengennya wah yang segini gitu ya, pengen yang gede-gede, belajar aja belum, suruh gini aja males gitu, udah gitu nuntut gajinya gede, ya kebanting lah ya, sama-sama kalian lihat tuh kayak kalau kamu tadi bilang orang India gitu ya, ya emang dia kerja keras, banyak orang India tuh jago-jago ngoding, edun gitu ya, justru kita tuh harusnya saingan gitu ya, kan udah tahu dia bisa kayak gitu ya. Ibaratnya gini, percuma kita nyalahin toko sebelah ya, ini toko sebelah kenapa sih laku terus, justru kita tuh harus mikir gitu, produknya dia tuh kayak gimana. Kita jualan kue gitu ya, jualan batagor, sama-sama jualan batagor nih, batagor sebelah lebih laku, batagor kita nggak laku, kan harusnya lihat dong sebelah, jangan nyalahin toko sebelah gimana nih, ya padahal bukan orang Bandung tapi dia ini tetangga gue jahat semua nih, nggak ada yang mendukung orang Bandung ya, dukungnya tetangga sebelah orang Jakarta misalnya. Kan harusnya lihat orang ini tetangga sebelah pakai apa, ternyata dia ikannya dibanyakin, ya kita juga coba, jangan kalau dibanyakin ikannya rugi dong, wah dia aja bisa nggak rugi gitu kan, kita harus mikir dong gimana caranya. Kalau dibilangin wah gaji segini rugi dong saya, lah itu si orang India bisa nggak rugi gimana caranya, kan harusnya mikir gitu, gimana ya dia bisa, jangan-jangan kita jadi rugi gara-gara gaya hidup kita kegedean nih ya, tiap hari makannya di Starbucks gitu, ngoding dari pagi sampai malam tapi belinya minum kopinya Starbucks, makannya Starbucks, ya bangkrut kalau kayak gitu ya. Jangan-jangan dia nyeduh sendiri kan si orang India mah, nyeduh sendiri, kopinya belinya kopi di warung kan kita nggak tahu ya, kita belinya di Starbucks terus, ya bangkrut lah kalau kayak gitu caranya. Jadinya kita harus bisa ngelihat gitu, kalau orang lain bisa kenapa kita nggak bisa, padahal itu di luar negeri. Kalau misalnya ada orang Singapura bisa ngambil di Indonesia, lah
biasanya tuh kita ngambil di luar negeri fee-nya lebih gede dibanding kita ngambil di Indonesia ya lah, dia bisa ngambil dari sini kan berarti otomatis fee-nya terasanya lebih kecil gitu. Atau kalau enggak bisa dia dapatnya bisa gede sampai orang Indonesia rela bayar orang Singapura atau orang mana lebih gede, itu kan ada alasannya kan. Nggak mungkin nggak ada. Kalian juga kalau beli barang kan nggak mungkin kalian mau bayar mahal cuman gara-gara oh ini saya ngambilnya dari luar negeri gitu. Kalau nggak ada alasannya kan nggak mungkin, barangnya sama di Indonesia ada gitu ya. Pernah kalian mau beli head and shoulder gitu dari Singapura gitu ya, sengaja sampo-nya sama, belinya dari Singapura ya, karena ini head shoulder-nya produk Singapura nih, kan nggak mungkin. Sama-sama beli aja di Indomaret gitu, dapat harganya lebih murah. Pasti ada alasannya kalau pengen ambil dari yang lain terus bilangnya mahal. Jadi itu yang saya pengen tuh kita lebih introspeksi diri ya, maksudnya kenapa kok dia bisa gitu, dia bisa kenapa gitu. Nggak ada orang mau belajar mau bayar mahal tanpa ada alasan tuh nggak mungkin gitu ya, nggak mungkin, apalagi yang namanya perusahaan. Nggak ada perusahaan mau rugi gitu ya, tebar-tebar uang sengaja bayarnya lebih mahal, yang ada juga diperet gitu ya, nggak mungkin dia pengen itu kalau nggak ada alasannya. Jadi nggak make sense kalau kita bilang wah ini kita ada orang luar tuh menginvasi kita atau perusahaannya tidak menghargai rakyat sendiri, nggak make sense gitu, karena udah pasti dia lebih milih kita rakyat Indonesia sendiri kalau emang ininya sama gitu, kualitasnya sama, harganya juga sama gitu ya, pasti milihnya ke kita. Apalagi kalau kitanya lebih jago gitu ya, pasti dibayar lebih juga dia rela gitu, karena lebih mudah gitu, ngobrolnya juga lebih enak kan, kayak gitu. Lebih mau ngejar, kalau nipu gampang ngejarnya ya, sesama orang Bandung gitu. Kalau orang mana susah, wah ditipu sama orang dari luar negeri susah ngejarnya kan. Kalau di Indonesia bisa dapat ya cepet gitu ngurusinnya. Jadi ya kira-kira gitulah ya untuk masalah yang krisis di Indonesia. Ya semoga teman-teman bisa lebih semangat lagi jadinya denger ini. Jadi jangan down ya, jangan mikir aduh banyak perusahaan kita tuh jahat atau wah orang luar tuh menginvasi kita. Sebenarnya di kita tuh masih lebih enak gitu. Kenapa? Karena kita tuh masih jarang gitu ya ngelihat di jalan, ngelihat ada orang barat gitu ya, terus ada orang India jalan-jalan seliweran. Kalau di Singapura kan kalian kemana-mana ngelihat ada orang India, ada orang Amerika, ada orang mana seliweran tuh udah hal yang lumrah. Kalau di sini kan kita ngelihat oh orang Indonesia juga kan masih nggak sampai separah itu gitu. Jadinya sebenarnya masih besar gitu peluang kita ya. Peluang kita tuh masih besar. Yang penting kitanya mau mengupgrade diri aja sih, sama dikurangi lah ya ininya jajannya ya. Itu saya ngelihat terlalu kayak sekarang tuh yang namanya developer wajib gitu kalau itunya di Starbucks gitu. Aduh, saya juga saya di rumah ke Starbucks jarang banget saya juga. Ya. Saya juga nggak di Starbucks kok. Ini di mana itu? Wah, ini lagi wawancara aja udah di restoran nih ya. Ini saya di kamar nih. Setiap hari tuh Pak, Mas Bahri. Aduh, ini minumnya air putih nih, minum air putih. Enggak, saya juga air putih kok Pak ini Pak. Air putih juga. Ngambil tempat aja. Rugi nih nanti kafenya ya, nyediain wifi disedot doang nih. Pak ini satu lagi Pak ya, pertanyaan Pak ya. Masih bisa atau? Bisa. Iya ya, oke. Ini pertanyaan terakhir nih, kalau udah jam 9. Izin bertanya Pak, apa saja skill yang harus dikuasai untuk junior developer Flutter Pak? Ini terkaitnya untuk apa nih? Untuk mungkin siap kerja gitu mungkin ya? Iya ya. Kalau saya sih gini, kalau untuk kerja ya, ini kalau untuk kerja lebih gampang. Jadi yang pasti kalau emang baru belajar, entah itu kuliah atau yang baru mulai belajar, yang pasti OOP itu harus kuat dulu. Terus aplikasi cobalah belajar buat aplikasi kan sebenarnya bisa kan, maksudnya kita ngambil mikir saya pengen bikin aplikasi apa, coba-cobain aja aplikasi yang kecil-kecil dulu kan banyak tuh. Kalau saya ngelihat di Flutter Indonesia juga yang banyak nge-share bikin aplikasi ini, aplikasi itu. Nggak usah yang aneh-aneh, aplikasi yang deket-deket kerjaan kita di rumah aja, atau teman ada yang dagang atau apa kita bantuin bikin dulu, atau ada saudara itu kita coba-coba bikin dulu kayak gitu kan. Nah, terus kalau misalnya kebutuhan minimal untuk kerja sebenarnya kan udah kelihatan kan minimalnya requirement-nya.
Terus kalau misalnya nggak yakin, daftar mah daftar dulu aja kalau saya bilang. Kan banyak tuh yang kalau mau daftar kerja tuh agak takut-takut gitu ya. Aduh nanti, oh gimana nih? Aduh, daftar mah daftar dulu. Keterima nggak keterima urusan belakangan. Nanti kan dia yang lihat gitu kan. Kalau kalian nggak daftar kan udah pasti nggak dapat kerjaan, ya kan. Tapi kalau kalian daftar kan paling jelek-jeleknya apa sih? Ditolak gitu kan. Itu sama seperti ngejar cewek gitu. Ngejar cewek suka tembak aja. Paling jelek-jeleknya ditolak gitu ya. Tapi tembak aja, masa ditembakin nggak ada yang nyangkut satu juga ya. Kalau nggak pernah nembak ya nggak ada yang nyangkut. Ya, tembak aja, hajar, tembak ya. Tapi nembak juga jangan ini ya. Kalau tembak kan ditolak nih. Harus tahu kenapa ditolaknya. Oh, karena gini nih. Ternyata rambutnya terlalu gondrong. Nah, rapihin. Tembak lagi gitu kan yang lain gitu misalnya. Atau tembak lagi cewek yang itu boleh gitu ya. Upgrade diri gitu. Waktu ditolak kita harus tahu, oh kayak gini. Jadi kita upgrade lagi. Jangan langsung tembak, kita nggak merubah diri ya. Begitu ditolak, ya kita itu. Tapi kan kita jadi tahu kalau yang kurang tuh apa. Karena kita udah pernah ngelamar kan. Kita ngelamar kerjaan misalnya. Kemarin dites nih. Aduh, saya ternyata state management ditanyain dan saya nggak ngerti gitu ya. Berarti saya masih ada kekurangan nih. Saya harus belajar state manajemennya. Karena kan kalau saya bilang minimalnya bisa berubah-ubah. Sekarang mungkin minimalnya segini. Besok-besok mungkin atau di masa depan mungkin beda lagi gara-gara mungkin teknologinya lebih maju, state management tuh lebih mudah gitu ya. Apalagi sekarang kan ada chat GPT itu ya, chat GPT ya. Ternyata dia disuruh bikin ini itu bisa nih ya. Berarti kan udah bukan requirement lagi tuh yang kayak gitu. Wah, disuruh robot aja udah jadi. Berarti kalian harus bisa lebih hebat lagi kan, yang jadi requirement-nya jadi beda lagi pasti. Jadi nggak bisa kalau saya bilang requirement apa gitu, tapi kalau kalian udah ngerasanya udah pernah nyoba, ya minimal udah pernah nyoba lah. Makanya waktu lagi kuliah, lagi sekolah, ya banyak-banyak lah nyoba-nyoba ya. Karena kalau sekolah atau kuliah kan nggak dituntut dapat duit sama orang tua kan. Maksudnya kalian masih bisa bebas gitu nyoba-nyobanya. Tapi kalau udah lulus kan udah mulai ada tuntutan kapan nih kerja, kapan kerja. Jadinya lebih dirusuh-rusuh gitu. Jadi sebaiknya belajar dari awal. Jadi begitu lulus kemampuannya udah lumayan, tinggal coba aja lamar-lamar. Kalau ada yang kurang kan paling kurang-kurang dikit ya dicobain aja sih sebenarnya, nggak usah terlalu takut lah. Paling jelek-jeleknya cuma ditolak, nggak akan kenapa-napa ditolak juga ya, nggak akan sampai bangkrut gitu. Tolak ya udah, cuma siapin hati aja ya. Gitu. Oke, terima kasih Pak. Mungkin setelah ini kita ada closing statement dari Pak Eriko. Setelah itu nanti kita open cam semua, habis itu saya screenshot untuk foto bareng gitu. Dan dari Pak Eriko untuk closing statement-nya. Oke, kalau dari saya sih sebenarnya saya pengennya ya teman-teman di Indonesia itu bisa lebih semangat lagi ya. Jadi tujuan saya buat YouTube juga kan sebenarnya pengennya saya tuh bisa memenuhi kebutuhan pendidikan di Indonesia, di mana mungkin banyak dari teman-teman yang pengen belajar IT tapi bukan dari IT, atau juga mungkin nggak punya uang, tidak cukup beruntung untuk bisa mencicipi kuliah, bisa mencicipi SMA, mungkin nggak bisa gitu. Ya, jadinya pengen belajar tapi belum punya dana untuk workshop, ikutan yang online, yang berbayar juga nggak punya. Ya saya sediakan di YouTube kan, saya sediakan di YouTube secara gratis, saya berikan juga konsep-konsepnya, nggak cuman how to make apa, tapi saya juga jelasin konsepnya supaya kalian juga ngerti. Nah, saya pengennya sih harapannya ya, saya yang ibaratnya ini saya tuh orang luar gitu ya, saya orang luar, saya nggak punya kepentingan untuk buat YouTube. Kalau mau dibilang YouTube saya dapat berapa, saya kasih tahu aja ya, setiap bulan itu saya dapatnya kurang lebih 500.000. Ya, kurang lebih 500.000 per bulan dari seluruh video saya yang dari 2019 loh ya. Jadi waktu dulu-dulu awal-awal yang nggak dapat 500.000 dari situ. Ya, dapatnya ya mungkin 100.000 ya, berapa ya, receh-receh kayak gitu ya. Terus kalau mau dibilang dari Saweria dapat berapa, waduh jarang banget ya Saweria ya, yang ngasih Saweria ya. Indonesia tuh pelit-pelit ya ternyata ya. Ya, itu jarang banget yang dapat kayak gitu. Jadi lebih untung bikin konten-konten ngeprank yang kayak gitu-gitu tuh lebih untung sebenarnya. Ya misalnya saya ngeprank sesama dosen IT, nah mungkin itu laku ya.
Tapi kalau misalnya ngajarin, aduh susah. Saya lebih bagus kayaknya bikin drama gitu ya, bikin drama saya nyerang YouTuber siapa gitu, Pas Andika saya serang gitu ya, terus ribut gitu. Ada klarifikasi gitu, video klarifikasi. Nah, mungkin itu lebih ramai itu ya, dapat duitnya lebih banyak dibanding saya ngajarin gitu. Jadinya kalau saya aja ibaratnya saya ngajar, saya dapatnya juga cuma segitu. Teman-teman di sini yang proyekan pasti jauh lebih besar gitu dapatnya dibanding saya gitu yang 500.000 per bulan gitu. Nah, kalau saya aja orang luar mau nyediain waktu untuk belajar, mau nyediain waktu untuk bikin konten untuk teman-teman di sini, ya saya tuh berharap banget teman-teman di sini juga punya kemauan untuk menyediakan waktu gitu ya. Berkorban untuk diri sendiri gitu. Bukan untuk saya, yang menikmati itu ya teman-teman sendiri gitu. Kalau pinter ya teman-teman sendiri yang nanti dapat kerjaan. Kalau jadi hebat juga teman-teman sendiri yang ngerasain. Uangnya itu nggak nyampe ke saya. Yang ngebagiin Saweria tuh jarang ngasih mobil ke saya ya. Itu ngasihnya ya untuk kopi Pak, untuk kopi ya itu juga jarang gitu. Ya, jarang. Kalau kalian sukses tuh nggak akan kerasa ke saya. Kalian susah juga sebenarnya nggak kerasa ke saya juga. Jadi itu sebenarnya yang bisa mengubah hidup kalian itu ya diri kalian sendiri. Kita nggak bisa nuntut orang lain. Misalnya saya nuntut si bos, saya pengen gaji gede, nuntut bos. Saya misalnya nuntut apa ya, misalnya ini gimana nih wali kota kita, atau bagaimana ini negara kita, atau presiden kita, siapapun presidennya ya, itu kok kita nggak ini gajinya UMR gini. Kita nggak bisa kita nggak bisa mengubah orang lain. Ya, kita cuma bisa minta tolong ke orang lain, tolong dong di ini, tapi kita nggak bisa maksa gitu. Tapi kita bisa mengubah nasib kita sendiri gitu. Dibanding kita nungguin orang lain, ya mendingan kita ubah diri kita. Kita coba cari gitu. Gimana caranya saya mengubah nasib kita gitu. Ya, oh susah kayak pandemi ya, pandemi. Ada beberapa hal di dunia itu yang nggak bisa dihindari. Kayak pandemi itu nggak ada yang pengen pandemi kan. Orang yang kena kemarin tuh kena PHK waktu pandemi itu nggak ada yang mau gitu. Itu nggak mau nyalain siapa? Mau nyalain Tuhan emangnya? Kenapa dikasih pandemi gitu? Kan nggak bisa juga. Dia ribut terus, kita ribut. Bukan yang nggak boleh ngeluh ya. Kita ngeluh terus, itu nggak menyelesaikan masalah. Ngeluh boleh, tapi kalau terus-terusan ngeluh ya nggak bisa menyelesaikan masalah. Harus mikir gitu, harus muter otak gitu. Oke, saya dapat masalah ini, terus gimana cara beresinnya? Banyak yang kena PHK di pandemi. Ada dua macam orang. Ada yang satunya ngeluh terus, ya selama pandemi, nggak ada yang berubah dari hidupnya. Ada juga yang ngeluh, tapi udah gitu dia mikir, oke saya di PHK, saya kira-kira bisa ngapain ya untuk keluar dari masalah ini. Dan banyak juga orang yang di PHK waktu pandemi, malah dia sekarang dapat bisnis yang lebih gede dibanding waktu dia kerja. Ya kan? Gara-gara dianya ini, ternyata laku. Ya, waktu dia kerja dia nggak pernah kepikiran untuk bikin itu. Karena di PHK jadi ngulik-ngulik, muter otak, akhirnya kepikiran bikin gini ya. Ternyata itu hobi, dia senang bikinnya. Dan ternyata bagus gitu. Akhirnya malah jadi laku dianya. Dan dapat bisnisnya malah lebih banyak dibanding waktu kerja dapat uangnya ya. Nah itu kan itu yang bisa mengubah nasib ya selain Tuhan ya, tapi yang bisa mengubah nasib kita itu ya kita sendiri. Tuhan juga nggak akan mau mengubah nasib kita kalau kitanya juga ongkang-ongkang. Emangnya Tuhan pembantu kita gitu, tinggal kita suruh Tuhan tolong dong saya pengen kaya gitu, tapi kitanya tenang-tenang nggak mungkin gitu. Tuhan juga pengennya kita juga ya berjuang gitu. Ya, kalau kita tidak menjamin kita berjuang terus Tuhan kabulkan keinginan kita, juga tidak menjamin. Tapi kalau kita tidak mau berjuang lebih-lebih gitu ya. Lebih parah lagi gitu. Jadinya ya saya sih pengen minimal komunitas ya, entah itu di Fugi, entah Flutter Indonesia, minimal dari yang saya pegang dulu bisa punya motivasi belajar yang lebih baik lagi. Terus bisa bisa lebih semangat lagi. Lebih pengen sharing lagi, itu lebih senang lagi ya. Jangan jadi newbie seumur hidup ya, newbie forever, tiap kali nanya, newbie dari tahun kapan gitu, saya ngelihat orang ini lagi, maaf newbie, depannya gitu, terus tanyanya juga di situ-situ terus. Jadi kan nggak berkembang gitu ya, udah berapa tahun, ya begitu aja di situ. Nah, sedih kalau ngelihat kayak gitu ya, jadi komunitasnya juga nggak akan bisa maju, tapi kalau masing-masing banyak yang ngulik-ngulik sharing. Kemarin tuh kalau nggak salah Mas Bahri ya yang sharing bikin video call ya atau iya ada video call
Nah kan kalau kayak gitu kan maksudnya saya sendiri kan belum pernah nyoba nih video call. Terus ternyata Mas Bahri nih udah nyoba ngulik-ngulik video call. Terus sharing juga. Kan itu bisa membantu kita tuh sesama komunitas tuh bisa saling maju gitu ya. Jadinya saya kalau belajar sendiri mungkin butuh waktu lebih lama, tapi karena Mas Bahri udah belajar, mungkin saya tinggal tonton cepet kan belajar. Oh ternyata gini-gini aja kan nggak perlu pusing-pusing. Kalau waktu Mas Bahri nyobain kan pasti ada error-errornya, pusingnya. Kalau sekarang kan saya tinggal ngikut gitu kan, nggak perlu ikutin error-errornya. Sama seperti kalian juga mungkin ada yang belajar dari video saya kan, waktu saya belajar pusing-pusing, itu kan di video udah tinggal terima enaknya gitu kan. Nah jadinya kalau semuanya bisa saling sharing, itu tuh kita sesama developer Indonesia tuh bisa cepat majunya gitu ya. Wah bisa saling. Tapi kalau semuanya kerjaannya minta-minta doang gitu ya, tolong dong ini saya punya error pusing, terus udah tinggal tunggu Aladin gitu ya, tinggal nunggu jin lampunya jawab, cuma pengen ngetik jadi tukang ketik gue bukan programmer ya. Ini gimana Pak, gini, oke diketik masih error Pak, terus harus gimana? Nah, banyak kan yang kayak gitu tuh, terus ketik lagi masih error lagi, terus gimana? Nggak ada yang mau mikirnya, ya susah dong kalau kayak gitu. Kalau komunitas kita dipenuhi dengan orang-orang yang seperti ini, ya nggak akan bisa maju-maju. Justru saya pengen mendorong kalian untuk bisa belajar terus sharing, ya karena mengajar itu tuh malah bikin kalian lebih lebih paham gitu. Karena ya sama seperti yang tadi saya bilang ya, saya belajar OOP 2 semester nggak nggak nangkep begitu ngajar, nah baru nangkep gitu. Jadi ketika kalian ngajarin orang lain, ketika kalian sharing, itu kalian pasti menemukan sesuatu banyak hal gitu. Jadi nggak akan hilang gitu ya kalau kalian sharing apa tuh nanti ilmu saya hilang gitu. Enggak, justru kalau ketika kalian sharing, kalian bisa dapat banyak ilmu baru. Saya kasih tahu lagi nih, blok ya, state management block. Itu state management block itu saya bisa dapat itu gara-gara ada subscriber yang nanya. Ya, dulu saya nggak ngerti state management. Ada yang nanya, Pak, ajarin tentang blok dong. Dan blok yang saya pikir awal-awal tuh ya blok ini ya, BLOG ya, bukan BLOC gitu. Blogger gitu ya. Ajarin tentang blok, saya bingung kenapa saya disuruh ngajarin tentang blok, terus kok nulisnya pakai C sih bukan pakai G gitu ya. Ya waktu itu saya cuma oke nanti ya kan masa saya bilang apa itu kan cupu ya. Jadinya saya oke nanti ya. Saya cari-cari tuh, oh ternyata ada yang namanya state management kayak gini-gini ya. Saya belajar dulu. Jadi waktu itu saya belajar blog ya. Karena ada yang nanya, berarti kan yang tahu duluan blog ada subscriber saya dia tahu duluan tentang blog, saya malah lebih nggak tahu gitu. Begitu ada yang nanya saya jadi tahu. Jadi ketika kita ngajarin, kita justru bisa dapat banyak hal gitu ya, dapat banyak hal baru. Waktu ada yang nanya, kita coba-coba, oh iya ya benar error. Kita cari tahu kenapa, kita dapat lagi hal baru. Jadi tambah bagus gitu. Jadi saya pengennya kita teman-teman tuh bisa saling sharing lah ya, saling sharing. Apapun sharingnya yang cupu-cupu, yang kecil-kecil, yang kalian ngerasa, aduh ini mah remeh ya, nggak masalah remeh juga. Namanya juga ngasih kan, sharing kan namanya ngasih ya. Mau ngasih Rp100, Rp200, Rp1.000, Rp2.000, Rp200.000 ya gimana yang ngasih. Mau ambil enggak juga nggak apa-apa. Ya jadinya terus juga sama teman-teman juga saya pengennya bisa saling menghargai sesama yang berbagi lah, share ya. Bukannya saya sedih ya, cuma kadang-kadang geleng-geleng kepala aja. Kadang-kadang tuh kalau share video ditonton juga belum karena ini kan baru publish gitu. Jam 1 baru keluar, tiba-tiba udah ada dislike gitu ya. Ini video durasinya 10 menit gitu ya. Ini baru juga keluar udah ada dislike ya gitu kan. Aneh gitu. Nonton aja belum udah keluar dislike. Ya. Sebenarnya saya mikirnya gini, kalau nggak suka juga ya tinggal nggak usah ditonton gitu, nggak ada yang maksa nonton juga kan, nggak perlu di dislike juga kan sebenarnya. Kalau suka ya like, nggak suka ya udah nggak usah ditonton, nggak usah subscribe, nggak ada yang nyuruh juga di channel saya juga saya nggak pernah ngomong subscribe like ya, nggak ada kan, bunyikan lonceng saya nggak ada ngomongan gitu, nggak ada yang maksa. Kenapa harus kayak kesel gitu ya sama saya tiba-tiba dislike gitu kan, aneh gitu sebenarnya. Nah ini ya teman-teman juga kan, ini banyak juga youtuber yang baru bikin sharing ya, jangan dibikin down kayak gitu ya. Belum apa-apa dislike gitu, rame-ramein netizen emang jahat ya. Kayak gitu. Jadi ya kita sama-sama lah, kita sama-sama semangat, kita sama-sama belajar untuk improve diri, jangan terlalu banyak ngeliatin orang lain, fokus sama improvement diri sendiri. Terus udah gitu ya kita juga belajar untuk sharing ke teman-teman juga supaya kita bisa sama-sama bisa maju juga ya. Terus jangan
mendiscourage orang lain, tapi di-encourage supaya ya semangat gitu. Semua orang tuh pasti melewati tahap-tahapnya lah. Ada tahap-tahapnya pas dia lagi cupu-cupunya ada. Ya, nggak semua tiba-tiba loncat jadi jago gitu. Jadi ya lebih berempatilah dengan teman-teman yang lain gitu. Terus hindari joki ya. Kalau nggak mau di-ban ya, pasti saya ban gitu. Gitu. Paling gitu sih ya. Oke, siap. Terima kasih Pak. Sangat bermanfaat sekali, sangat dalam. Mungkin teman-teman bisa cam-nya dihidupin, kita foto bareng-bareng sama-sama, biar nanti kita bisa kasih ke Pak Eriko juga. Oke, saya hitung sampai 3. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi 1, 2, 3. Oke, terima kasih waktunya teman-teman. Terima kasih banget Pak Eriko sudah bersedia datang di acara sharing session ini, dan semoga tidak bosan-bosan atau tidak kapok. Semoga bermanfaat ya. Ini 1,5 jam saya Aceh ternyata seru Pak, enggak kerasa ya. Belum cukup lagi, ini masih banyak ya pertanyaan yang belum kejawab. Banyak banget Pak. Cuman udah udah dalam gitu. Nanti kapan-kapan mungkin kalau ada kesempatan lagi nggak bisa disambung ya Pak ya. Ya, oke. Terima kasih ya. Semoga bermanfaat semuanya. Terima kasih Pak Eriko. Selamat istirahat semuanya juga. Selamat malam semua. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Pak Eriko. Terima kasih Pak Eriko. Semuanya makasih. Terima kasih Pak Eriko. Thank you. Terima kasih Pak Eriko.